Kita yang sudah dibacakan barusan saja, yaitu Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempraktekkan firman ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh itu artinya adalah sesuatu yang mengancam. Atau musuh juga diartikan sebagai seorang lawan. Orang yang menentang kita, orang yang sering memarahi kita, atau orang yang egois, atau sahabat yang berbicara tidak baik di belakang kita, atau orang yang lain yang berusaha membuat kita ini mendapatkan nama yang tidak baik. Atau mungkin pimpinan kita yang tidak adil. Atau orang yang sering memberikan pengharapan palsu. Dan masih banyak tentunya jenis-jenis daripada segala orang yang disebut musuh ini. Kita mungkin tidak suka orang-orang seperti ini ya, karena itu kita sebut musuh. Tetapi ingat satu hal penting ini. Kita tidak pernah bisa mencapai puncak tanpa kehadiran orang-orang seperti mereka. Karena musuh-musuh ini Tuhan izinkan berada di antara kita karena Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang Tuhan sudah rencanakan sebelumnya. Saat ini saya akan membahas firman Tuhan yang berjudul Mengasihi musuh membawa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak karena hati kami sudah disegarkan, disiapkan lewat cerita anak-anak ataupun juga lagu pujian. Biarlah itu akan membuat bagaimana kami benar-benar dapat menikmati persekutuan kami dengan Tuhan pada saat ini lewat pembelajaran firman. Tuntunan Roh Kudus yang dapat membuat kami mengerti tentunya dengan firman ini. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengubahkan hati kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan yang semakin bertambah-tambah dan hamba-Mu yang semakin berkurang-kurang ketika firman ini dibagikan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Roh Nubuat katakan bahwa Tuhan mempunyai 1000 cara untuk memberkati kita. Tetapi kita tidak selalu menyadari bahwa Tuhan juga dapat menggunakan musuh kita untuk dapat memberkati kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 katakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita sudah mendengarkan ayat bersaut-sautan, ya 1 Samuel 17, bercerita tentang bagaimana Daud yang sebelumnya dikenal sebagai seorang gembala, dan kini sudah berubah menjadi seorang pahlawan dalam hanya sekejap. Dalam sudut pandang rohani, cerita tersebut membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya Goliat itu ditempatkan di jalan Daud bukan untuk menjadi pemenang yang mengalahkan Daud, tetapi justru menjadi seseorang yang mempromosikan siapakah Daud itu sesungguhnya. Dengan kata lain, tanpa Goliat, Daud tidak akan pernah terkenal sebagai pahlawan dan pantas untuk menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul. Karena kita harus membayangkannya dalam cerita seperti ini. 1 Samuel 17 terjadi
Tetapi sebelumnya kita tahu di 1 Samuel 16, Daud itu sudah diurapi oleh Samuel sebagai seorang raja. Jadi bagaimana mungkin ada orang biasa-biasa saja yang tidak ada latar belakangnya dan kemudian tiba-tiba kalau mau diumumkan ini sudah raja, kalau tidak ada peristiwa hebat. Itulah sebabnya saya memandang bahwa kejadian di pasal 17 itu adalah kejadian di mana sesungguhnya Daud sedang dipromosikan. Bahwa dia sudah menjadi raja, tetapi hanya keluarganya, hanya Samuel yang tahu. Orang lain tidak tahu, bahkan Raja Saul pun tidak tahu bahwa dia sudah terkudeta di kejadian sebelumnya. Dengan kata lain yang saya mau ingatkan kepada kita, jangan pernah mengeluh tentang musuh kita. Tetapi sesungguhnya kita tahu kalau kita berhadapan dengan seseorang yang tidak suka dengan kita, merugikan kita, jangan kita anggap itu sebagai suatu musuh. Tetapi kita harus anggap sebagai sebuah rencana Tuhan bagaimana membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan, ini yang menarik, sering terjadi justru kita menyadari langsung atau tidak langsung bahwa musuh kita yang pertama, yang terutama bisa jadi itu adalah apa? Keluarga kita sendiri. Dan kita bisa membaca tadi, sudah kita baca tadi di dalam 1 Samuel 17 ayat 28 di dalam ayat bersautan. Dikatakan seperti ini. Tetapi ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar adiknya berkata demikian, ia menjadi marah. Kemudian bertanya, apakah kerjamu di sini? Tegurnya. Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabmu? Aku tahu lahmu. Engkau anak nakal yang sombong. Ini saya baca di firman Allah yang hidup ya. Jadi kata-katanya lebih sederhana. Aku tahu lahmu. Engkau anak nakal yang sombong. Engkau datang hanya karena ingin menyaksikan pertempuran. Dan kita ketahui cerita ini. Eliab ini adalah kakak tertua Daud. Justru dia menjadi musuh yang pertama sebelum Daud bertempur melawan Goliat. Jadi yang saya mau katakan adalah sangat jelas. Sering dalam kehidupan kita, kita berpikir kita memiliki dukungan dari keluarga. Tapi kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu dan mungkin adik, kakak, atau orang tua menyampaikan kita, kamu ini, cita-cita kamu itu terlalu besar. Itu sesungguhnya musuh kita. Tetapi ini musuh dalam pengertian yang positif. Kalau kita lihat di dalam pernyataan Eliab, maka kita ketahui Eliab ini tidak senang karena dia sudah tahu di pasal sebelumnya, kan di cerita sebelumnya, di hari sebelumnya. Adiknya ini sudah diurapi sebagai seorang raja. Ya. Seharusnya dia hormat, bukan dengan cara seperti itu. Jadi mungkin ada perasaan bahwa cemburu, jadi mungkin ada perasaan bahwa kenapa bukan saya yang menjadi raja, bukan saya yang diurapi. Dan pertanyaannya adalah pertama, adakah di antara kita saling memusuhi dengan saudara kandung sendiri? Atau saling memusuhi, saling membenci di antara suami istri, tidak saling menghormati misalnya. Atau saling mempunyai kepahitan di antara anak dan orang tua. Ini adalah orang-orang terdekat kita. Tetapi apapun sumber masalah kita hadapi, orang terdekat kita sesungguhnya sedang membuat atau sedang mengajarkan kita bagaimana kita harus menuju puncak secara tidak langsung. Kalau kita memandang dari sudut positif, maka kita tidak akan kecewa ketika kita mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalaupun kita mempunyai persoalan dengan keluarga kita yang terdekat. Saya sering berkata ya, bahkan mungkin berapa kali saya katakan di gereja ini. Istri saya ini adalah tiket saya ke surga. Kalau saya sudah tidak bisa menghadapi istri saya, dalam arti saya sudah mungkin tidak sabar, mungkin tidak melayani dia, mungkin tidak baik dengan dia. Bagaimana mungkin saya akan ke surga? Saudara-saudara melihat saya mungkin secara luar, karena saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, kita bisa make up, kita punya
jati diri ini kalau di luar. Tapi sesungguhnya orang terdekatlah yang tahu siapa kita. Apakah kita sabar? Apakah kita baik? Apakah kita pemaaf? Apakah kita menghargai mereka? Jadi mau seperti apapun pasangan kita, mau seperti apapun. Ingat, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita. Itu adalah tiket kita ke surga. Kalau kita tidak bisa menghadapi mereka dengan baik, bagaimana mungkin kita akan masuk ke surga? Itu yang kedua. Musuh secara jelas seperti Goliat, musuh yang dekat seperti Eliab tadi dalam keluarga. Tapi ada juga musuh yang datangnya dari cerita seperti ini yang terdapat di ayat 33, 1 Samuel 17. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Musuh berikutnya yang dihadapi Daud adalah pimpinannya sendiri. Karena apa? Saul menganggap rendah terhadap Daud. Sama seperti Eliab menganggap rendah terhadap adiknya. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Allah tidak hanya menggunakan Goliat, musuh yang terang-terangan. Allah tidak hanya menggunakan keluarga dekat kita, tetapi Allah juga bisa menggunakan pemimpin kita untuk menjadi musuh kita. Dan pemimpin itu bisa saja adalah seorang pendeta. Bisa saja saya gitu. Oh saya begini. Apanya si pendeta ini bikin saya tersinggung, bikin saya marah, bikin saya capek, bikin saya berkorban. Anggaplah saya musuh gitu. Tetapi itu Alkitabiah. Kalaupun ada orang seperti itu. Bisa saja itu ketua jemaat, bisa saja itu officer, bisa saja itu majelis gereja. Hari Kamis malam kemarin, saya ditelepon oleh seorang sahabat. Dan kemudian dia bercurhat tentang bagaimana sahabat kita lain yang sudah tidak mau pergi ke gereja dan bahkan secara terang-terangan sudah merokok. Kenapa saya katakan saya sangat kaget? Karena ini adalah teman tempat satu kamar kita waktu sama-sama berada di Ayas. Tapi dia mengambil jurusan MBA. Teman saya juga mengambil jurusan MBA. Saya ingat Roh Nubuat katakan bahwa kejarlah pendidikan itu setinggi mungkin. Karena kalau sudah semakin pintar, kalau ditambah dengan hikmat yang kita minta dari Tuhan, maka kita akan lebih gampang mengerti firman Tuhan. Tapi saya katakan kenapa dia bisa begitu? Rupanya karena dia melihat pimpinan gereja. Dia melihat kepada organisasi gereja. Ketika dia membayangkan organisasi gereja atau pimpinan itu seperti ini dan dia tidak dapatkan, dan kemudian akhirnya dia menjadi seorang ekstrim yang lain. Saya katakan kepada teman saya pada malam hari itu, satu pelajaran kamu harus ingat adalah kita harus fanatik terhadap Alkitab ini. Semua pelajaran kita dapatin harus fanatik. Jangan mendua, jangan pakai excuse atau pakai pertimbangan lain untuk membuat supaya bagaimana firman ini bisa kita tekan. Tetapi waktu kita menerapkan firman Tuhan ini, kita harus fleksibel. Itu yang saya nasihati. Karena yang terjadi di agama kita beda. Kepada ajarannya kita masih bisa, kalau ini bisa kok begini, kalau ini bisa. Kita justru fleksibel terhadap ajarannya, tetapi kita fanatik waktu menerapkannya. Apa artinya fanatik menerapkan? Ya itu kita salah-salahin orang. Oh kamu itu harus begini, kamu itu harus begini. Ya seperti itu jadi. Berubah justru kita salah kita. Makanya kalau saya sering memandang orang positif ya karena ya fleksibel. Ya kita kan nggak bisa paksa. Orang itu mungkin belum tahu seperti pelajaran Follow the Bible kita tadi pagi. Tetapi untuk pelajarannya fanatik. Kalau Tuhan katakan menginjil, menginjil. Tuhan katakan memberi, memberi. Kalau Tuhan katakan sabar, sabar. Tuhan katakan memaafkan, ya itu harus fanatik. Kita enggak, justru kita fleksibel. Yang satu kita maafkan, yang lain tidak. Yang ini kita berikan, yang lain tidak. Dan itu yang terjadi ketika kita menerapkan firman Tuhan seperti itu.
Kita kecewa dengan orang lain, kita kecewa dengan pimpinan kita kecewa dengan pendeta, kita kecewa dengan orang-orang yang kita anggap rohani, dan kemudian akhirnya kita berubah. Sesungguhnya musuh kita adalah berkat Tuhan. Jadi mulai sekarang berpikirlah untuk positif. Bila kita menghadapi pribadi-pribadi yang rumit, yang unik, bahkan mungkin kok aneh ada orang seperti ini. Bahkan justru mungkin menjurus, membawa kerugian kepada kehidupan kita. Ingatlah satu hal, bahwa mereka semua yang mungkin di hadapan orang lain katakan itu musuh, tetapi sebetulnya orang itu, pribadi itu sedang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kita untuk menjadi orang yang hebat. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28 katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ingat ayat ini. Tadi kita sudah bacakan, kita ingat. Karena apa? Karena sangat menarik ketika Daud mengalahkan Goliat, selanjutnya, ya, 1 Samuel pasal 17 itu. Sejak peristiwa dia bertemu dengan Eliab, sejak peristiwa dia bertemu dengan Goliat, tidak pernah lagi kita mendengar cerita tentang Goliat dan cerita tentang Eliab. Apa artinya ini? Artinya adalah orang-orang seperti Goliat dan Eliab ini ada di dunia ini hanya untuk membesarkan Daud. Perhatikan sekarang baik-baik sifat kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang suka merendahkan orang lain? Apakah kita suka memerintah? Apakah kita termasuk orang yang hanya mau selalu didengar dan dituruti perintahnya? Apakah kita iri dengan keberhasilan orang? Apakah kita ingin mendapatkan pujian padahal kita tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita yang sangat signifikan? Atau apakah kita ini termasuk orang ingin menjajah atau merugikan orang lain? Atau sifat-sifat buruk sejenis itu semua? Ingatlah, kalau kita memiliki sifat seperti itu, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam sejarah dunia teristimewa dalam sejarah catatan Tuhan. Kita tidak akan pernah masuk di dalam bagian orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Tetapi tentu saja untuk menganggap bahwa bagaimana mengasihi musuhmu, karena mereka yang akan menghebatkan kita, membuat kita menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Ada juga pelajaran yang kita harus pelajari. Daud ketika kemudian dia ditinggikan dalam kemenangan itu, tetapi kita harus melihat ke belakang. Bagaimana sifat karakter Daud sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi musuh kita, menjadi orang hebat kemudian, kalau kita juga tidak dibentuk oleh karakter-karakter sebelumnya. Pertama hal yang harus diperhatikan adalah oleh kita terhadap Daud adalah 1 Samuel 17 ayat 20 mencatat sebelum Daud pergi ke medan peperangan. 1 Samuel 17 ayat 20 mencatat seperti ini. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Perhatikan ini, saya sudah katakan di 1 Samuel 16 Daud sudah diurapi sebagai seorang raja. Kalau dia mau mengatakan kepada bapaknya, bahkan kita tahu dia juga disuruh kan sama bapaknya, kamu bawa makanan ini. Kalau dia mengatakan, Pak, saya ini sudah raja loh sekarang, kok kamu suruh-suruh saya, suruhlah orang lain. Bisa saja Daud mengatakan seperti ini. Tetapi justru ini menunjukkan bahwa Daud tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya yang kecil. Apa tanggung jawab yang kecil? Hanya sebagai seorang gembala. Hanya sebagai seorang yang membawa makanan. Itu pun dia pergi ke medan pertempuran bukan karena dia mau pergi, karena disuruh sama ayahnya. Perkara kecil, kalau dia mau katakan, ngapain suruh saya pergi bawa makanan? Saya sudah raja, meskipun mereka kakak-kakak saya. Tetapi justru kita lihat, benar firman Tuhan katakan di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Daud sedang melakukan perkara yang kecil, membawa makanan kepada kakaknya.
Tetapi dia tidak tahu bahwa perkara kecil ini menuntun dia menjadi seorang pahlawan. Siapakah di antara kita menganggap kecil, hanya ayat inti, hanya bacaan misi, hanya doa buka. Jangan itu yang kasih ke saya, khotbah. Baca firman Tuhan, baru saya mau. Kita tidak akan pernah dicatat sebagai orang hebat kalau kita melakukan hal seperti itu. Jangan pernah pandang enteng dengan perkara-perkara kecil. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 26. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada layang hidup. Ini perkataan Daud. Ketika Daud katakan ini, Daud sedang mengatakan, dia ini tidak bersunat. Daud sedang membawa pikiran kita kepada janji Tuhan sejak Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan. Bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar. Bahwa lewat kehidupanmu, kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Pelajaran kedua adalah, Daud menyadari akan janji Tuhan. Makanya orang yang tidak mengasihi musuhnya, yang mempunyai dendam karena tidak menyadari atau tidak mengingat janji Tuhan. Sudah jelas Tuhan katakan kan, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Gitu. Sudah jelas di perjanjian lama Tuhan katakan kalau ada domba atau ternak musuhmu masuk ke dalam areamu, bawa pulang. Itulah tampar pipi kiri, kasih. Sudah dari sejak mulanya Tuhan katakan seperti ini. Tetapi kita tidak pernah mengingat janji Tuhan. Kita cuman, oh iya. Tapi waktu praktekin, oh enggak. Makanya Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini ayat kesukaan saya. Ingat janji Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat janji Tuhan. Karena kalau kita tidak ingat janji Tuhan, tidak percaya janji Tuhan, maka kita akan membuat begitu banyak dosa dalam kehidupan kita. Hidup kita hanya karena janji. Tapi kalau kita percayai, Tuhan akan bekerja dalam janji. Yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 28-29. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dipuji, tapi langsung dibanting. Kamu berani, tapi kamu jahat. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi apa jawab Daud? Hanya bertanya saja. Daud nggak mau terlibat perdebatan. Seharusnya dia bisa aja bilang, loh, kamu ini nggak tahu diri. Papa yang suruh saya datang ke sini, suruh bawa makanan buat kalian. Kok bisanya kamu suzon gitu sama saya? Tapi lihat jawab Daud, hanya bertanya saja. Dan itu teladan yang Yesus berikan kepada kita di Matius 26 ayat 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Di ayat 63 dikatakan, tetapi Yesus tetap diam. Buat apa saya menjawab sesuatu yang sudah kalian rencanakan, yang sudah kalau saya jawab pun kalian akan tetap bilang, saya ini penghujat, saya ini salah. Pelajaran ketiga adalah, Daud tidak melayani hal yang remeh-temeh dan menjawab sesuatu yang tidak penting. Tetapi kita ini enggak. Dengar cerita sesuatu, padahal ceritanya mungkin salah didengar atau apa disampaikan, langsung kita naik darah. Kita mau berdebat mungkin tentang itu. Dan kemudian, yang terakhir, apa sifat-sifat Daud yang kemudian mempersiapkan dia bisa mengasihi musuhnya, dan kemudian Tuhan buka jalan dia untuk menjadi seorang pemimpin besar. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Daud mengandalkan Tuhan dalam pertempuran ini.
Mungkin saat ini kita sedang menghadapi berbagai macam musuh. Orang yang merugikan kita karena membicarakan kita hal-hal yang baik. Mungkin juga kita menghadapi musuh dalam hal kesehatan, musuh dalam hal keuangan, dan juga musuh dalam hal kesibukan. Sehingga kemudian kita seperti merasa bahwa tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Atau musuh dalam hubungan sebagai sahabat. Ketika Daud mengatakan di Mazmur 23 ayat 5, Mazmur yang sangat terkenal ini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sesungguhnya ketika Daud mengatakan ini adalah berdasarkan pengalaman kehidupannya. Tidak ada yang dapat menyiapkan meja kemenangan seperti yang Tuhan lakukan untuk Daud. Dan tentunya janji ini juga bisa berlaku untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Sebagai seorang gembala, saya memiliki begitu banyak pengalaman menggembalakan umat-umat Tuhan dari gereja satu ke gereja lain. Kasihilah musuh. Kata-kata yang sering kita dengar. Kata-kata yang sering diajarkan, diingatkan kepada kita. Tetapi kenyataannya, kita masih kurang berkemurahan hati untuk saling mengampuni satu sama lain terhadap musuh-musuh kita. Bahasa dunianya begini. Kalau seperti itu saja, memaafkan saja yang gratis itu saja kita sudah tidak bisa berikan. Artinya dosa itu saja kita simpan gitu, nggak mau dibagi-bagikan gitu. Tidak heran makanya kita juga tidak berkemurahan hati untuk memberi. Tidak berikan perpuluhan, tidak berikan persembahan terpadu, tidak memberi bantuan gitu. Kalau ada pekerjaan Tuhan di gereja, kita tidak, bahkan kita tidak mau berikan waktu kita, tenaga kita untuk pelayanan di gereja dengan berbagai macam alasan kesibukan kita. Kalau dosa saja sudah, pengampunan saja sudah tidak kita bisa berikan pengampunan, sudah tidak bisa. Bagaimana kita mau berikan hal-hal yang lainnya? Makanya saya selalu katakan, saya senang dengan orang yang sangat generous, orang yang berkemurahan hati. Karena apa? Itu sifat Yesus. Kemurahan hati itu adalah sifat Yesus. Kalau Yesus sudah berkemurahan untuk menyerahkan tubuhnya, makanya dia juga serahkan makanan yang bahkan di dalam riwayat Yesus, waktu dia masih kecil pun dia melihat ada orang susah. Ini pada dia sudah susah, tapi tetap dia kasih makanan itu kepada orang lain. Dan bila itu dihubungkan dengan kejadian pandemik pada sejak tahun kemarin sampai sejauh ini, maka kita bisa saja melihat ada juga bentuk musuh yang sama, yaitu virus COVID-19 ini. Tapi coba perhatikan, pada akhirnya, setidak-tidaknya sampai saya berbicara pada saat ini, COVID-19 ini tetap kalau kita anggap musuh, kalau kita menghadapinya dengan baik, kemudian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kenapa? Karena COVID-19 inilah yang membuat kita sekarang, bahkan dunia ya, lebih menaruh perhatian apa artinya memelihara kesehatan. Kan begitu. Semua orang sekarang sedang berolahraga. Semua orang sedang sekarang mengkonsumsi makanan yang sehat. Semua orang sekarang selalu diajarkan pikiran yang positif, pikiran yang senang, hati yang gembira, obat yang manjur. Karena kalau kita lewati semua, kita akan dapat COVID. Tapi karena kita memandangnya dengan positif, tidak menyerah kepada keadaan, COVID ini justru membuat hidup kita lebih baik. Bahkan kalau kita lihat seminar-seminar kesehatan yang diadakan Rumah Sakit Advent Bandung sampai ke luar negeri, orang-orang luar negeri juga yang menjadi pengunjungnya, menjaring banyak pendengar. Kalau kita anggap COVID-19 itu adalah musuh kita, tetapi ini adalah musuh yang membawa berkat. Bahkan bukan hanya itu, COVID-19 pun sudah membuat peribadatan kita itu mudah untuk diakses karena kita sudah beribadah lewat Zoom. Kehadiran tepat waktu semakin banyak. Kita sudah mulai jam 8, ada saja orang hadir. Bayangkan itu. Kalau di gereja jam 9, nggak ada orang hadir. Ini jam 8 hadir. Karena COVID-19, kalau kita lihat secara positif, Tuhan, terima kasih. Bahkan jumlah kehadiran di perbaktian malam permintaan doa semakin meningkat. Ya kan?
Kalau nggak ada COVID, ya itu saja yang saya lihat yang hadir sekarang, semua orang bisa. Karena kita dimudahkan. Musuh kita adalah berkat kita. Bahkan COVID-19 ini sudah membangkitkan roh kemurahan hati. Beberapa keluarga membuat gerakan membagi sembako, memberi kepada yang berkekurangan. Jadi jiwa kemurahan hati semakin tinggi. Musuhmu adalah berkatmu. COVID-19 bahkan menyadari kita bahwa kita ini tidak sanggup loh melakukan apa-apa. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita nggak sanggup loh. Kita saat ini masih sehat loh. Kita masih diberkati Tuhan. Musuhmu adalah berkatmu karena kita semakin bersyukur terhadap kehidupan ini. Bahkan saya yakin dan percaya COVID ini, musuh kita ini, membuat kita semakin sering berlutut untuk berdoa. Ya kan? Kita bukan hanya doakan diri kita, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita doakan. Bahkan semakin banyak doa-doa kita, karena sekarang semakin banyak dengar orang yang COVID, kita bawakan dalam. Karena sekarang sudah begitu gampang kita mendengar berita orang sakit karena COVID. Dan untuk itu kita semakin sering berdoa. Dan akhirnya, musuh ini juga yang membuat kita bisa mengatakan seperti ini. Puji Tuhan, karena sampai di sini Tuhan masih memiliki rencana yang indah kepada kita semua. Kita masih bisa berbakti. Kalau saya bisa katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Dan kita masih menunggu lagi Ebenezer berikutnya. Minggu depan, sahabat depan, bulan depan, tahun depan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Lukas 6 ayat 27. Ayat inti kita tadi. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Karena musuh-musuh kita inilah orang yang akan menuntun kita. Orang yang sudah dibawa oleh Tuhan, izinkan terjadi. Sama seperti Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika kita ingin menjadi orang hebat, biarlah kita mengasihi musuh kita, mengampuni mereka, memaafkan mereka, sama seperti Tuhan sudah mengampuni. Tuhan memberkati.